Saya Yosua Nathan Wadu akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP inovatif. Yang pertama ada komponen RPP. RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Untuk itu, komponen RPP meliputi identitas mata pelajaran, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, dan metode pembelajaran. Prinsip-prinsip penyusunan RPP yaitu memperhatikan perbedaan individu peserta didik, mendorong partisipasi aktif peserta didik, memberikan umpan balik dan tindak lanjut, dan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Langkah-langkah penyusunan RPP. Langkah-langkah minimal dari penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dimulai dari merumuskan tujuan pembelajaran, menentukan materi pembelajaran, menentukan metode pembelajaran. Untuk kegiatan pendahuluan terbagi atas 5, yaitu orientasi. Orientasi memusatkan perhatian peserta didik pada materi yang akan dibelajarkan dengan cara menunjukkan benda yang menarik, memberikan ilustrasi, membaca berita di surat kabar, menampilkan slide animasi, dan sebagainya. Kemudian ada apersepsi. Apersepsi memberikan persepsi awal kepada peserta didik tentang materi yang akan diajarkan. Yang ketiga ada motivasi. Guru memberikan gambaran manfaat mempelajari gempa bumi atau bidang-bidang pekerjaan berkaitan dengan gempa bumi dan sebagainya. Kemudian ada pemberian acuan, biasanya berkaitan dengan kajian ilmu yang akan dipelajari. Acuan dapat berupa penjelasan materi pokok dan uraian materi pelajaran secara garis besar. Yang terakhir ada pembagian kelompok belajar dan penjelasan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar. Untuk ini harus sesuai dengan rencana langkah-langkah pembelajaran. Kemudian ada kegiatan inti. Kegiatan inti berisi langkah-langkah sistematis yang dilalui peserta didik untuk dapat mengkonstruksi ilmu sesuai dengan skemata atau framework masing-masing. Yaitu langkah-langkah tersebut disusun sedemikian rupa agar peserta didik dapat menunjukkan perubahan perilaku sebagaimana dituangkan pada tujuan pembelajaran dan indikator. Yang terakhir ada kegiatan penutup. Untuk kegiatan penutup, guru harus mengarahkan peserta didik untuk membuat rangkuman atau simpulan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Anita Sari, NPM 2191000220001, jurusan Pendidikan Biologi. Baik, di sini saya akan membahas mengenai keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang pertama, membuka pelajaran. Pengertian membuka pelajaran. Membuka pelajaran adalah seberapa jauh kemampuan guru dalam memulai interaksi belajar mengajar untuk suatu jam pelajaran tertentu. Menurut Soli Abimanyu, membuka pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan suasana siap mental dan menimbulkan perhatian siswa agar terpusat pada hal-hal yang akan dipelajari. Menurut Sanjaya, membuka pelajaran atau self induction adalah suatu usaha yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran untuk menciptakan prakondisi bagi siswa agar mental maupun perhatian terpusat pada pengalaman belajar yang disajikan, sehingga akan mudah mencapai kompetensi yang diharapkan. Artinya, kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan suasana siap mental dan menimbulkan perhatian agar siswa terpusat pada hal-hal yang akan dipelajarinya. Selanjutnya, tujuan membuka pelajaran. Yang pertama, membangkitkan motivasi dan perhatian.
Kedua, membuat anak didik memahami bentuk tugas. Ketiga, menyiapkan mental siswa untuk memasuki kegiatan inti pelajaran. Keempat, menyadarkan siswa akan hubungan antara pengalaman atau bahan yang sudah dimiliki, diketahui dengan yang akan dipelajari. Kelima, memberikan gambaran tentang pendekatan atau kegiatan yang akan diterapkan atau dilaksanakan dalam kegiatan belajar. Selanjutnya, prinsip membuka pelajaran. Menurut Marno dan Idris, ada 5 prinsip penggunaan keterampilan membuka pelajaran, yaitu singkat, padat dan jelas, tidak diulang-ulang atau berbelit-belit, menggunakan bahasa yang mudah dipahami anak, disertai contoh atau ilustrasi seperlunya, mengikat perhatian anak. Selanjutnya, komponen membuka pelajaran. Pertama, menarik perhatian siswa, menumbuhkan motivasi belajar yang dapat dilakukan dengan memberi acuan atau rambu-rambu tentang pelajaran yang akan dilakukan, dan yang terakhir membuat kaitan. Selanjutnya yaitu menutup pelajaran. Pertama, pengertian menutup pelajaran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan guru untuk mengetahui pencapaian tujuan dan pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari, serta mengakhiri kegiatan pelajaran. Keterampilan pelajaran merupakan suatu keterampilan merangkum inti pelajaran pada akhir atau setiap penggal kegiatan. Selanjutnya, tujuan menutup pelajaran. Pertama, untuk memberikan pemahaman yang utuh terhadap materi pokok atau kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Kedua, memantapkan pemahaman siswa terhadap materi pokok atau kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Ketiga, untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil pembelajaran yang telah diperoleh siswa, sekaligus sebagai umpan balik bagi guru. Terakhir, untuk memberikan tindak lanjut yang diperlukan sesuai dengan proses dan hasil pembelajaran yang telah dicapai siswa. Selanjutnya, komponen menutup pelajaran. Untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap inti pelajaran, pada setiap akhir penggal kegiatan guru hendaknya melakukan peninjauan kembali tentang penguasaan siswa. Hal ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu merangkum dan membuat inti pelajaran. Kedua, menilai atau mengevaluasi. Misalnya tanya jawab secara lisan yang dilakukan guru kepada siswa secara perorangan, kelompok atau klasikal. Mendemonstrasikan ide baru pada setiap situasi lain. Menyatakan pendapat tentang masalah yang dibahas. Dalam hal ini, guru meminta siswa memberikan pendapatnya tentang masalah yang baru saja dibahas, baik pendapat itu berupa pendapat perorangan maupun pendapat kelompok. Memberikan soal-soal tertulis yang dikerjakan oleh siswa secara tertulis pula. Ketiga atau C, tindak lanjut. Alternatif lain yang dapat dilakukan guru dalam mengakhiri pelajaran adalah dengan cara memberikan tindak lanjut. Yang dimaksud dengan tindak lanjut yaitu upaya menindaklanjuti terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan dengan maksud untuk lebih memantapkan pemahaman siswa, baik berkenaan dengan konsep-konsep yang dipelajari walaupun dalam rangka pengaplikasian pemahaman konsep terhadap pemecahan-pemecahan masalah praktis. Jika kegiatan tindak lanjut bisa berupa pekerjaan rumah, mengerjakan tugas-tugas tertentu, melakukan observasi atau pengamatan, wawancara sederhana, atau kegiatan lain atau yang sejenisnya. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Mohon maaf kalau masih ada kekurangannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keterampilan menjelaskan materi pembelajaran dibagi menjadi 2, yaitu keterampilan menyajikan penjelasan dan prinsip penggunaan. Yang pertama, keterampilan menyajikan penjelasan dibagi menjadi 4: kejelasan,
penggunaan contoh dan ilusi, pembicaraan teknik, dan balikan. Yang pertama, penjelasan. Penjelasan dalam menjelaskan tergantung dari berbagai faktor seperti kelancaran penjelasan ucapan dalam berbicara, susunan kalimat yang baik dan benar, penggunaan bahasa, dan lain-lain. Itu semua dilakukan agar siswa memahami materi yang diberikan oleh guru. Yang kedua, penggunaan contoh dan ilusi. Ketika kita telah menjelaskan materi pembelajaran kepada siswa, akan lebih baik dan menarik ketika kita memberikan contoh dan ilusi yang tepat yang diambil dari kehidupan nyata siswa, agar siswa mudah untuk memahami materi yang dijelaskan. Yang ketiga, pemberian tekanan. Yang dimaksud dalam pemberian tekanan ialah seseorang guru hendaknya memberikan tekanan agar siswa lebih mudah untuk memahami materi yang dijelaskan oleh guru. Dan yang keempat adalah balikan. Setelah memberikan penjelasan, guru hendaknya memeriksa pemahaman pada siswa dengan cara mengajukan pertanyaan atau melihat ekspresi wajah siswa setelah mendengarkan penjelasan guru. Dengan cara ini, guru akan mendapatkan balikan dari penjelasan yang diberikan. Prinsip penggunaan. Dalam memberikan penjelasan, guru perlu memperhatikan hal-hal berikut, yaitu memperhatikan antara yang menjelaskan atau guru, yang mendengarkan, dan bahan yang dijelaskan. 2. Penjelasan dapat diberikan pada awal, tengah, dan akhir penjelasan, tergantung dari munculnya kebutuhan akan pelajaran. Ketiga, penjelasan yang diberikan harus bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Keempat, penjelasan dapat disajikan sesuai dengan rencana guru atau bila kebutuhan akan suatu penjelasan muncul dari siswa. Misalnya siswa mengajukan suatu pertanyaan yang memerlukan penjelasan. Hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Sulastri Pira, NPM saya 21910000220025. Saya mahasiswi dari IKIP Budi Utomo Malang, Prodi Biologi. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang komponen-komponen keterampilan menjelaskan. Keterampilan merencanakan penjelasan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, merencanakan isi pesan atau materi, dan yang kedua, karakteristik penerimaan pesan. Merencanakan isi pesan atau materi ini, perencanaan ini mencakup 3 hal penting, yaitu antara lain, yang pertama, menganalisis masalah yang akan dijelaskan secara keseluruhan, dan yang kedua, menetapkan jenis hubungan antara unsur-unsur yang berkaitan, dan yang ketiga, menelaah hukum, rumus, prinsip, atau generalisasi. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Perkenalkan, nama saya Cica Priska. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang keterampilan bertanya. Nah, teman-teman, apa itu keterampilan bertanya? Keterampilan bertanya merupakan keterampilan yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari orang lain. Adapun ciri-ciri keterampilan bertanya yang benar. Yang pertama, kalimatnya singkat dan jelas. Yang kedua, tujuannya jelas, tidak terlalu umum dan luas. Yang ketiga, setiap pertanyaan hanya untuk satu masalah. Yang keempat, mendorong anak untuk berpikir. Yang kelima, jawaban yang diharapkan bukan sekedar iya atau tidak. Adapun teknik bertanya. Yang pertama, tunjukkan pertanyaan kepada seluruh kelas. Yang kedua, berilah kesempatan kepada seluruh siswa untuk menjawab. Yang ketiga,
Berilah waktu yang cukup kepada siswa untuk berpikir sebelum menjawab. Yang keempat, alihkan pertanyaan jika siswa salah menjawab. Tujuan keterampilan bertanya. Yang pertama, menggali informasi. Yang kedua, mengecek pemahaman siswa. Yang ketiga, membangkitkan respon para siswa. Yang keempat, mengetahui sejauh mana keingintahuan siswa. Yang kelima, mengetahui hal-hal yang sudah diketahui siswa. Yang keenam, memfokuskan perhatian siswa pada sesuatu yang dikehendaki gurunya. Jenis-jenis keterampilan bertanya. Yang pertama, langsung. Yang kedua, umum. Yang ketiga, retorik. Yang keempat, faktual. Yang kelima, diarahkan kembali. Yang keenam, memimpin. Hal-hal yang harus dihindari dalam bertanya. Yang pertama, mengulangi pertanyaan sendiri. Yang kedua, mengulangi jawaban siswa peserta didik. Yang ketiga, menjawab pertanyaan sendiri. Yang keempat, pertanyaan yang memancing jawaban serentak. Yang kelima, mengajukan pertanyaan ganda. Yang keenam, menentukan siswa tertentu untuk menjawab. Baik, perkenalkan nama saya Beni Yuryadi dengan NPM 21910002200031. Pada hari ini saya akan memaparkan materi tentang keterampilan memberikan penguatan. Mata kuliah dasar proses pembelajaran biologi. Langsung saja ke pembahasan. Pengertian penguatan. Penguatan adalah respon terhadap suatu perilaku yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali perilaku itu. Manfaat penguatan bagi siswa. Yang pertama, meningkatnya perhatian dalam belajar. Yang kedua, membangkitkan dan memelihara perilaku. Yang ketiga, menumbuhkan rasa percaya diri. Yang keempat, memelihara suasana belajar yang kondusif. Komponen-komponen yang terdapat dalam pemberian penguatan. Di sini terdapat dua komponen penguatan, yaitu yang pertama penguatan verbal. Penguatan verbal adalah salah satu bentuk penguatan yang bisa diberikan oleh guru untuk memotivasi siswa agar berpartisipasi dalam pembelajaran adalah lewat ucapan. Segala ungkapan kata-kata yang dilontarkan guru untuk menanggapi baik aktivitas siswa termasuk ke dalam penguatan verbal. Misalkan, pada saat guru memberikan pertanyaan kepada siswanya, jawaban dari siswa kurang benar, guru tidak boleh berkata, "Jawabanmu salah," atau "Bodoh sekali kamu." Seharusnya guru berkata, "Ya, jawabanmu sudah baik, tetapi masih kurang tepat. Ada pendapat yang lain?" Kemudian komponen penguatan yang kedua, yaitu penguatan nonverbal. Penguatan nonverbal adalah memberikan tanggapan balik yang bertujuan agar siswa terdorong untuk lebih berprestasi, tidak terbatas dalam bentuk ucapan saja.
Banyak bentuk pemberian penguatan yang dapat dipilih oleh guru. Bentuk-bentuk penguatan tersebut dapat dibedakan dalam kategori sebagai berikut. Yang pertama, mimik dan gerak badan. Yang kedua, mendekati. Yang ketiga, sentuhan. Yang keempat, kegiatan yang menyenangkan hati siswa. Yang kelima, simbol atau benda. Yang keenam, penguatan tak penuh. Prinsip penggunaan penguatan. Supaya penguatan yang diberikan oleh guru tepat sasaran, pemberian penguatan di dalam pembelajaran harus memperhatikan beberapa prinsip pemberian penguatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hangat dan antusias. Yang kedua, kebermaknaan. Yang ketiga, menghindari respon negatif. Yang keempat, pemberian penguatan dengan segera. Yang kelima, variasi bentuk penguatan. Cara penggunaan pemberian penguatan dalam pembelajaran. Ada dua cara dalam penggunaan penguatan, yaitu yang pertama, penguatan kepada pribadi tertentu. Kemudian yang kedua, penguatan kepada kelompok. Kelebihan dalam pemberian penguatan pembelajaran. Yang pertama, dapat meningkatkan perhatian dan motivasi siswa terhadap materi. Yang kedua, dapat mendorong siswa untuk berbuat baik dan produktif. Yang ketiga, dapat menumbuhkan rasa kepercayaan diri siswa itu sendiri. Yang keempat, dapat meningkatkan cara belajar siswa menjadi aktif. Yang kelima, dapat mendorong siswa untuk meningkatkan belajarnya secara mandiri. Kelemahan dalam pemberian penguatan dalam pembelajaran. Walaupun pemberian penguatan sifatnya sederhana dalam pelaksanaannya, namun dapat pula pemberian penguatan yang diberikan kepada siswa justru membuat siswa enggan belajar, karena penguatan yang diberikan tidak sesuai dengan tindakan yang dilakukan siswa tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yohana Firma, NPM 2190000220015, kelas B Biologi 2019, jurusan Pendidikan Biologi IKIP Budi Utomo Malang. Baik, hari ini saya akan mengajar materi tentang keterampilan mengajar perseorangan. Mengajar secara perseorangan adalah kegiatan guru menghadapi banyak siswa yang masing-masing berkesempatan untuk bertatap muka dengan guru serta memperoleh bantuan dan bimbingan guru secara perseorangan. Pengajaran perseorangan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Terjadinya hubungan personal antara pendidik dengan peserta didik dan juga antara peserta didik. Kedua, setiap orang belajar sesuai dengan kecepatan dan kemampuan masing-masing. Ketiga, peserta didik kita bantu sesuai dengan kebutuhannya. Keempat, peserta didik kita libatkan dalam penentuan tujuan yang akan dicapai. Contoh mengajar secara perseorangan. Seorang anak kelas 2 SMA mengikuti Olimpiade Kimia. Dirinya membutuhkan bimbingan dari guru agar dirinya bisa menguasai sama mata pelajaran yang akan dilombakan. Setiap hari dirinya dan guru kimia mengikuti bimbingan tambahan untuk mengerjakan dan menyelesaikan kisi-kisi soal agar dirinya bisa menguasai dan benar-benar paham sama mata pelajaran yang akan dilombakan nanti. Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dekreti Dendo, NPM 2190000220003. Ya, saya akan menjelaskan tentang materi keterampilan mengajar perseorangan. Untuk menciptakan suasana mengajar perseorangan, guru herannya berperan sebagainya. A. Organik faktor kegiatan mengajar. B. Sumber informasi bagi siswa.
C. Mendorong bagi siswa untuk mengajar. D. Penyediaan materi dan kesempatan belajar bagi siswa. E. Orang yang medianoksik, kesulitan belajar bagi siswa, memberikan bantuan bagi siswa, memberikan bantuan yang lebih sesuai dengan kebutuhannya. Komponen-komponen keterampilan mengajar secara perorangan. 1. Rencana dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. 2. Perorganisasian. 3. Pendekatan secara pribadi. 4. Membimbing dan memudahkan belajar. Tujuan dan mengajar perseorangan sebagai berikut. 1. Memberikan rasa tanggung jawab yang lebih besar kepada peserta didik. 2. Mengembangkan daya reaktif dan sifat kepemimpinan pada peserta didik. 3. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar lebih aktif. 4. Membentukkan hubungan yang lebih akrab antara pendidik dan peserta didik maupun antara peserta didik. Sekian dan terima kasih. Maaf kok. Halo, perkenalkan nama saya Rido Firman Syamadul, NPM 219.022.0022. Kali ini saya akan membawakan materi keterampilan belajar kelompok kecil. Kita mulai dari keterampilan. Keterampilan adalah keterampilan standar yang harus dimiliki oleh setiap individu yang berprofesi sebagai tenaga pendidik. Serta mengajar adalah membimbing suatu kegiatan siswa dalam proses belajar. Dapat kita simpulkan keterampilan belajar kelompok kecil adalah kemampuan guru membimbing murid dalam belajar secara kelompok dengan jumlah berkisar antara 3 hingga 5 orang atau paling banyak 8 orang untuk setiap kelompoknya. Selanjutnya peranan guru. 1. Organisator dalam kegiatan belajar mengajar. 2. Sumber informasi bagi siswa. 3. Pendorong siswa untuk belajar. 4. Pendianoksaan kesulitan siswa. 5. Pemberi bantuan. 6. Penyedia materi. 7. Hak dan kewajiban sama seperti siswa. Komponen keterampilan mengajar kelompok kecil. 1. Keterampilan mengadakan pendekatan pribadi. 2. Keterampilan mengorganisasikan pembelajaran. 3. Keterampilan membimbing dan memberi. 4. Keterampilan merancang dan melaksanakan kegiatan. Dan sekarang kita masuk ke prinsip keterampilan mengajar kelompok kecil. Guru wajib memperhatikan hal-hal berikut. 1. Guru terbiasa mengajar klasikal. 2. Tidak semua topik dalam kelompok kecil dan perorangan dapat berjalan dengan efektif. 3. Pengorganisasian siswa, sumber materi, serta waktu. 4. Kegiatan pengajaran diakhiri dengan kulminasi. Lalu, apa sih kelebihan mengajar kelompok kecil? Yang pertama, penyerapan pembelajaran pada setiap siswa dapat lebih maksimal. Yang kedua, guru dapat mudah melakukan pendekatan kepada siswa. Lalu apa sih kelemahan keterampilan mengajar kelompok kecil? Yang pertama, pengembangan informasinya kurang luas. Yang kedua, kurangnya motivasi siswa. Dan yang ketiga, kurangnya jiwa sosial pada siswa. Berikut adalah pemaparan materi dari saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.